Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Lab Akuntansi 2, yakni Ibu Fatati Nuriana MSI, dan juga yang saya cinta dan juga saya banggakan, para seluruh teman-teman sekalian. Nah, di sini kami dari kelompok pertama yang terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri Firman Sahroni, ada Irfan Sidney, Miatus Solehah Utami, Kurrotul Aini, Idayah Wulandari, dan juga Dwi Dita Edinawati. Nah, di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan mengenai analisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran Dewan Komisaris terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 sampai 2023. Nah, di sini pembahasan ada 5, yaitu mengenai latar belakang, landasan teori, metodologi penelitian, analisis data, dan pembahasan beserta juga kesimpulannya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai latar belakang dari judul tersebut. Nah, dalam pihak kontrak terhadap manajemen laba seperti investor berpendapat bahwa manajemen laba merupakan pengurangan keandalan informasi keuangan sehingga dapat menyesatkan dalam pengambilan suatu keputusan. Di lain sisi, pihak yang pro terhadap manajemen laba seperti manajer menganggap bahwa manajemen laba merupakan hal yang fleksibel untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. Nah, dalam hal ini mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan beberapa tindakan yang disebut manajemen atas laba atau manipulasi laba. Dengan laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai serta mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode ke depan, apakah mencapai target atau tujuan yang telah ditentukan atau tidak. Mungkin dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu mengenai landasan teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayah Wulandari sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang hipotesis. H01 yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan antara profitabilitas terhadap manajemen laba. HA1 yaitu ada pengaruh yang signifikan antara profitabilitas terhadap manajemen laba. H02 tidak ada pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. HA2 ada pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. H03 tidak ada pengaruh yang signifikan antara ukuran Dewan Komisaris terhadap manajemen laba. HA3 ada pengaruh yang signifikan antara ukuran Dewan Komisaris terhadap manajemen laba. H03 tidak ada pengaruh secara simultan antara profitabilitas ukuran perusahaan dan ukuran Dewan Komisaris terhadap manajemen laba. HA4 ada pengaruh secara simultan antara profitabilitas ukuran perusahaan dan ukuran Dewan Komisaris terhadap manajemen laba. Selanjutnya yaitu landasan teori. Variabel 1 yaitu profitabilitas. Definisinya yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode waktu tertentu. Tingkat profitabilitas menjadi acuan bagi investor atau pemilik perusahaan dalam menilai kinerja perusahaan. Untuk menghitung profitabilitas yaitu menggunakan rumus ROA, yaitu laba tahun berjalan dibagi total aset. Selanjutnya yaitu variabel 2, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini akan dapat mendeskripsikan kecil atau besar perusahaan yang dipertunjukkan dengan kapitalisasi pasar, total aset, dan juga penjualannya. Dengan demikian, ukuran perusahaan tersebut nantinya juga akan besar. Untuk mengukur ukuran perusahaan yaitu menggunakan rumus LN dikali total aset perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya di sini Kurrotul Aini sebagai pemateri ketiga yang akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang pengertian ukuran Dewan Komisaris. Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Untuk mengukur ukuran Dewan Komisaris yaitu dengan cara
jumlah anggota Dewan Komisaris. Secara umum ada 5 prinsip dasar yang memudahkan kita akronimkan menjadi tarif. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan yaitu transparansi atau keterbukaan informasi, yang kedua accountability yaitu akuntabilitas, yang ketiga responsibility pertanggungjawaban, yang keempat independensi yaitu kemandirian, dan yang terakhir yaitu fairness kesetaraan dan kewajaran. Variabel keempat yaitu tentang manajemen laba. Manajemen laba sendiri yaitu proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan laporan laba, di mana manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metode akuntansi. Untuk mengukur manajemen laba sendiri yaitu dengan membagi total akrual dengan total aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miatus Soleh Utami. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian, jenis dan pendekatan. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan data instrumen penelitian. Analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian lebih diarahkan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, memverifikasi teori, melakukan prediksi, dan generalisasi. Sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif memiliki tingkatan yang tertinggi apabila dibandingkan dengan penelitian deskriptif komparatif. Dengan penelitian asosiatif ini, maka akan dapat dibangun teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021 sampai 2023. Penelitian ini menggunakan metode pemilihan sampel tak acak, di mana pelaksanaannya didasarkan pada asumsi mengenai adanya profitabilitas atau peluang kemungkinan yang sama dari tiap unsur populasi untuk terpilih menjadi sampel. Teknik yang digunakan untuk memiliki sampel adalah teknik memiliki sampel purposif. Dan yang terakhir yaitu tahapan analisis. Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI selama periode 2021 sampai 2023. Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan di atas, pada penelitian ini diperoleh sampel 10 perusahaan. Total jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 30. Periode amatan adalah 3 tahun selama 2021 sampai 2023. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Zidni. Di sini saya sebagai materi keempat yang akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan mengenai uji statistik yang telah kami lakukan pada kelompok pertama. Nah, dalam uji yang pertama yaitu berupa uji deskriptif, yang dimana kita bisa lihat gambaran umumnya atau spesifikasi pengertian dari uji statistik deskriptif merupakan uji yang dapat untuk melihat gambaran data secara umum seperti nilai rata-rata atau median, tertinggi atau maksimal, terendah atau minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel, yaitu profitabilitas sebagai X1, ukuran perusahaan sebagai X2, ukuran dewan komisaris sebagai X3, dan manajemen laba sebagai variabel Y. Nah, kita bisa lihat bahwasanya pada tabel 4.1 ini dari hasil uji statistik pada variabel profitabilitas atau X1 kita bisa melihat dari angka minimum,
yaitu 0,00 dan angka maksimumnya 0,30 dan rata-ratanya 0,84 dan standar deviasinya yaitu 0,07. Pada variabel kedua atau variabel kebiasaan, di mana nilai minimumnya yaitu sebesar 17,06 dan nilai maksimumnya sebesar 29,88 dan rata-ratanya sebesar 24,7 dan standar deviasinya sebesar 4,5. Pada variabel ketiga dari ukuran Dewan Komisaris, pada nilai minimumnya sebesar 2,0, pada nilai maksimumnya sebesar 11,00 dan nilai rata-ratanya sebesar 4,2 dan standar deviasinya sebesar 2,4. Pada variabel Y atau manajemen laba didapatkan hasil minimumnya sebesar min 486,863, maksimumnya sebesar 0,44 dan rata-ratanya sebesar min 31,554 dan standar deviasinya sebesar 94,309. Dan itu merupakan hasil dari uji statistik deskriptif yang telah kami lakukan. Beralih kepada uji yang kedua, yaitu berupa uji asumsi klasik, yang dimana ini merupakan pada uji asumsi klasik merupakan syarat utama untuk kita bisa melakukan uji regresi linear berganda, yang dimana yang termasuk ke dalam uji asumsi klasik ini harus lolos semuanya. Baik itu apa saja? Yang pertama, lolos terhadap uji normalitas data, yang kedua uji multikolineritas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, dan keempat uji autokorelasi. Beralih kepada bagian dari uji asumsi klasik, yang pertama yaitu berupa uji normalitas data, yang dimana dalam uji normalitas data ini kita bisa melihat apakah data ini berdistribusi normal atau tidak dengan kita bisa melihatnya di tabel probability plot. Dan pada penjelasan kali ini saya sudah meletakkan pada tabel, yaitu berupa tabel 4.2, yang dimana di sini telah menjelaskan apakah normal itu berjalan, apakah data itu berjalan normal atau tidak. Bagaimana cara kita melihat apakah data itu berjalan normal atau tidak? Dengan cara kita bisa melihat titik-titik yang ada pada tabel tersebut apakah mengikuti garis diagonal atau tidak. Apabila titik-titik tersebut mengikuti garis diagonal, maka data tersebut berdistribusi secara normal. Apabila sebaliknya, jika titik-titik tersebut tidak mengikuti garis diagonal, maka data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Dalam tabel 4.2 ini kita bisa melihat bahwasanya titik-titiknya itu tidak mengikuti garis diagonal. Adapun yang lebih ke atas dan juga adapun yang lebih ke bawah, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya dalam uji normalitas data ini datanya tidak berdistribusi secara normal. Beralih kepada uji yang kedua, yaitu uji multikolinaritas, yang dimana dalam uji normalitas ini untuk mengetahui apakah terdapat gejala korelasi antara variabel-variabel bebas dengan variabel bebas antara X1, X2, X3-nya terhadap manajemen laba, itu berupa variabel tetapnya. Bagaimana cara kita mengetahui apakah ada gejala atau tidak? Kita bisa mengacu kepada nilai toleransinya dan juga nilai VIF-nya.
Jika nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF-nya itu lebih kecil dari 10, maka model regresi terbebasnya bisa dikatakan bebas dari gejala multikolineritas atau tidak terjadi multikolineritas. Pada tabel 4.3 ini kami telah melakukan uji multikolineritas yang dimana dalam tabel koefisien terdapat nilai toleransinya dari variabel X1 atau profitabilitas sebesar 0,996 dan VIF-nya sebesar 1,001, yang dimana kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya 0,999 ini lebih besar dari 0,100 dan 1,01 ini merupakan lebih kecil dari 10. Dan itu tidak ada gejala multikolineritas. Beralih kepada variabel yang kedua pada ukuran perusahaan, yang dimana kita bisa melihat bahwa nilai toleransinya yaitu sebesar 0,976 dan VIF-nya sebesar 1,24, yang dimana dalam nilai dari toleransi ukuran perusahaan itu 0,976 lebih besar dari 0,100 dan 1,024 itu lebih kecil dari 10. Maka bisa kita menarik kesimpulan dari data tersebut tidak mengalami multikolineritas. Pada variabel ketiga X3 ukuran perusahaan, nilai toleransinya sebesar 0,976, yang dimana 0,976 ini lebih kecil dari 0,100 dan nilai VIF-nya sebesar 1,024, yang dimana 1,024 ini merupakan lebih kecil dari 10. Dalam hasil tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasanya tidak terjadi gejala multikolineritas. Beralih kepada uji selanjutnya, yaitu uji heteroskidastisitas. Bagaimana cara kita untuk menemukan atau melakukan uji heteroskidastisitas? Kita bisa melihat di SPSS itu pada scatter plot, yang dimana pada tabel 4.4 ini telah digambarkan ada titik-titik yang dimana titik-titiknya ini tidak menyebar secara acak atau tidak membentuk pola, dan di sini pada tabel tersebut berkumpul dalam satu titik, tidak menyebar secara acak, dan bisa dipastikan apabila berkumpul pada satu titik pada data tersebut terjadi regresi heteroskidastisitas. Pada uji yang keempat itu berupa uji autokorelasi, yang dimana dalam uji autokorelasi ini untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel-variabel bebas yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu dilakukan uji autokorelasi. Nah, pada SPSS dalam hasil uji autokorelasi itu kita bisa melihat di tabel model summary, dan kita fokuskan kepada nilai Dorobian Watson-nya, yang dimana dalam jurnal yang saya baca, sig atau dua talitnya itu harus lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan tidak terjadi korelasi antara variabel-variabel bebas. Nah, kita bisa melihat bahwasanya pada tabel summary ini didapatkan dari Dorobian Watson-nya sebesar 1,840,
Dan untuk mencari nilai DU, kita bisa lihat pada distribusi nilai tabel Durbin Watson berdasarkan K3 dan N30 dengan signifikansi 5%, maka didapat hasil 1,650. DU sebesar 1,650 lebih kecil dari Durbin Watson sebesar 1,840, dan itu lebih kecil dikurangi 4 dikurangi DU sebesar 2,350. Dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya tidak ada gejala autokorelasi. Kita beralih kepada uji selanjutnya, yaitu uji regresi linear berganda, yang dimana dalam uji regresi linear berganda ini merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui dari hasil uji regresi linear berganda ini, kita bisa mengacu kepada tabel koefisien dan juga tabel ANOVA, yang dimana kita fokuskan kepada nilai sigmanya. Pada tabel koefisien dari variabel profitabilitas, dari nilai sigmanya itu sebesar 0,315, yang dimana 0,13 ini merupakan lebih besar dari 0,5, yang dimana apabila sigmanya ini lebih besar dari 0,5 maka tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. X1 nya itu atau profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Beralih kepada X2 nya, pada ukuran perusahaan itu terdapat nilai sigmanya sebesar 0,846, dan itu nilainya lebih besar dari 0,05, dan kita bisa menyimpulkan bahwasanya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Pada X3, ukuran Dewan Komisaris, yang dimana didapatkan nilai sigmanya sebesar 0,021, yang dimana 0,021 ini lebih kecil dari 0,05, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan untuk mengetahui variabel independen apakah berpengaruh terhadap manajemen laba atau variabel Y secara simultan, kita bisa mengetahuinya di tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA ini kita fokuskan kepada sigmanya. Pada hasil dari sigmanya itu sebesar 0,95, yang dimana 0,95 ini lebih besar dari 0,05. Berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel manajemen laba. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, saya Dwi Dita Erdinawati. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari makalah yang telah kami buat. Berdasarkan pemaparan dari hasil analisis dan pembahasan di atas, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap manajemen laba. Yang kedua, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap manajemen laba. Yang ketiga, ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan secara parsial terhadap manajemen laba. Dan yang keempat, profitabilitas
profitabilitas ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap manajemen laba. Lanjut pada saran, berdasarkan keterbatasan penelitian yang sudah dijelaskan, maka peneliti memberikan beberapa saran agar diperhatikan pada penelitian selanjutnya. Yang pertama, memperbanyak populasi selain perusahaan manufaktur agar memperoleh sampel dengan jumlah yang lebih besar. 2. Memperpanjang periode penelitian dengan menambahkan tahun pengamatan. Dan yang ketiga, menambah variabel independen lain seperti sikap manajemen, kondisi internal perusahaan, fleksibilitas perusahaan, pengendalian pajak, dan lain-lain. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah menjelaskan secara singkat, padat, dan juga jelas. Kami dari kelompok pertama memohon maaf apabila ada kesalahan baik dari penyampaian bahkan dari segi penulisannya, karena kami hanyalah seorang insan biasa yang tak luput dari kesalahan, bahkan sering melakukan kesalahan, tetapi kita juga sering belajar dari suatu kesalahan agar menjadi seseorang yang lebih baik ke depannya. Akhir kata dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.